Sampai jumpa bersama Bapak Mr. Han. Kali ini saya akan bercerita atau sharing pengalaman saya ketika mendirikan Spek dan Desa Bahasa. Banyak sekali orang berkomentar, ternyata kamu udah sukses. Saya tidak tahu apa maksud daripada sukses bagi mereka. Tapi saya tidak ingin hanya bercerita tentang sukses. Bagaimana cara menuju ke sampai detik ini, itu perlu banyak perjuangan. Jangan sekali-kali Anda melihat seseorang dari suksesnya, tapi dari perjalanannya. Bagaimana mereka merintis. Dan jangan sekali-kali Anda meng-ATM, amati tiru modifikasi. Karena biasanya hanya kulitnya saja, tapi rohnya, powernya itu hilang. Ini yang sering terjadi pada generasi muda saat ini. Ini pada generasi orang yang instan. Saya ingin seperti Sandiaga Uno, saya ingin seperti Pak Wicaksono, saya ingin seperti Pak Hikmah, saya ingin seperti Pak Yusuf Kala. Semuanya kepingin, hanya melihat sekilas, tapi bagaimana cara berjuang mereka, bagaimana cara merintis mereka. Ini yang harus Anda ketahui. Sebelum kita bercerita hal itu lebih banyak lagi, ketika Anda punya kesempatan bertemu dengan mereka, orang-orang sukses, banyak orang selalu bilang bahwa Pak, saya ingin seperti Bapak, tapi saya nggak punya modal. Satu yang perlu saya tanyakan, Pak, bisa nggak ceritakan saat-saat Bapak jatuh atau terpuruk atau bangkrut atau titik nol, itu kapan dan bagaimana cara bangkitnya? Mereka kadang-kadang mau menjawab dan tidak, karena mereka mungkin merasa tidak enak untuk bercerita tentang keluh kesah. Tapi mungkin karena itu permintaan dan itu pertanyaan, ya mereka banyak yang menjawab. Ternyata kalau kita disuruh mendengarkan tentang perjuangan mereka itu satu malam atau 2 hari 2 malam nggak akan habis. Cuma intinya mereka pada bilang istiqomah dan fokus. Intinya ke situ. Karena kalau bercerita tentang panjang lebar itu sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kadang tidak selesai. Maka di pertemuan ini untuk recovery, intinya satu, recovery ekonomi manajemen. Bahwa ketika saat-saat COVID-19 atau corona ini, bagaimana untuk recovery, untuk bangkit lagi, bahwa manajemen perusahaan harus jelas, harus di recovery pertama kali. Satu, pendapatan harus sebanyak-banyaknya, walaupun sulit sekali untuk mendapatkan sebanyak. Nek hari biasa ketika tidak ada permasalahan seperti COVID-19 ini, mungkin cari uang 10 juta ke atas tidak begitu sulit. Tapi ketika kondisi seperti ini, cari 10 juta ke bawah mungkin bisa juga sulit. Atau yang kebiasaan mencari 100 juta, 200 juta setiap bulan, tapi pada saat COVID seperti ini cari 20 juta aja tidak begitu mudah, sulitnya luar biasa. Tetap kita harus punya bangkit semangat bahwa kita harus punya pendapatan sebanyak-banyaknya menurut kemampuan kita, menurut apa yang diberikan oleh Tuhan. Seperti kita usaha, hasil serah kepada Yang Kuasa. Lalu yang B, tadi yang A ya, jadi yang A itu pendapatan sebanyak-banyaknya, walaupun sebanyak mungkin, belum tentu melalui seperti yang waktu-waktu standar sebelum krisis. Yang B, pengeluaran sekecil-kecilnya. Rumah listrik biasanya 3 juta, 4 juta, 5 juta, bagaimana harus kurang. Dari mobil, biasanya kita punya mobil 2-3 jalan ya, bagaimana caranya agar cuma 1, atau kalau perlu sepeda motor. Biasa kita ke pasar atau ini mobil ya, kita sepeda motor. Bagaimana pengeluaran seminim-minimnya agar beban kita nggak begitu berat. Jadi pendapatan sebanyak-banyaknya, pengeluaran sekecil-kecilnya. Pokoknya harus kita breakdown dari mungkin berbelanja shopping, dari jatah istri, dari jatah pengembangan, dari jatah operasional, semuanya harus diminimalis. Lalu yang kedua, spiritual. Kalau kita biasanya cuma 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali, kita baru sedekah dan segala macam, kita rutin. Kenapa? Karena sedekah kondisi yang lagi kita punya banyak uang itu biasa, tapi kalau di kondisi yang tidak
banyak uang itu luar biasa. Sedekah juga harus cerdas, sama orang jujur juga harus cerdas. Ada di ilmunya bagaimana biar kita mendapatkan hal yang luar biasa. Spiritualnya, apalagi bulan Ramadan seperti ini, doa, makin banyak lagi. Yang paling berat menjaga roh kita, power kita, positive thinking kita. Karena kita selalu mengeluh, kita selalu negative thinking, ini akan merusak untuk recovery usaha kita. Mr. Hani, bagaimana ketika saya mencoba bukan hanya akan aja positive thinking, tapi ternyata kondisi nggak memungkinkan. Saya udah positive thinking tapi malah enggak nih. Tidak hanya Anda, saya juga kadang-kadang merasakan bahwa ketika ada kesulitan, ya sudahlah, memang kondisi seperti ini, kita masih bersyukur. Coba kalau kita saat ini hari siang-siang ini suruh bayar listrik, ketika nggak ada siang, malam terus, berapa kita harus bayar listrik? Coba kalau saat ini ketika kita bisa melihat ini, disuruh pajak sama Tuhan, berapa yang harus kita bayarkan? Coba napas kita, waktu kita ini kalau suruh bayar pajak, berapa harus yang kita bayarkan? Kita udah nggak bayar, semuanya oke. Maka tidak ada istilah untuk tidak bahagia. Walaupun kita harus mencoba, kadang masih dalam hati masih nggak mau terima karena kondisi memang begitu. Cobalah, semua harus dicoba, dibiasakan. Karena kita manusia, saya juga begitu. Kali ini saya juga baru mencoba bagaimana cara positif thinking, maka ada kegiatan saya berbagi. Saya kira sharing kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi bersama dengan Bapak Mr. Hani di lain waktu. Sekali lagi semangat. Kalau perlu pasca COVID-19 atau Corona ini pendapatan Anda lebih besar daripada sebelum ada COVID. Itu target Anda. Kalau nanti pada hasilnya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Salam bejo mulya dunya akhirat.